Yang sebaliknya kita dapat LOI dulu kemudian mengajukan ke sponsorship atau ke pihak beasiswa, seperti begitu. Secara garis besarnya seperti begitu yang di beasiswa saya. Oh iya. Tapi untuk universitasnya itu dipilih sendiri atau kayak gimana, Kak? Kita pilih maksimal 12 bisa. Pada saat apply pendaftaran. Jadi pada saat kita apply jurusan S1-nya kita itu sistemnya langsung membaca kita bisa masuk di universitas yang menyediakan jurusan S2 untuk kita yang sesuai. Maksudnya tidak, misalnya saya S1 PWK, Anda mesti harus S2 PWK juga, tapi banyak jurusan di sana dan banyak universitas. Kita memilih maksimal 12. Dan kalau untuk kewajibannya, Kak, sebagai warga itu ada, Kak? Kayak harus apa gitu, Kak, kalau sudah lulus? Kalau beasiswa aku tidak ada kewajiban sama sekali, baik dari pemberi beasiswanya juga dari kita juga tidak ada kewajiban, tidak ada untuk magang, tidak ada menetap di mana atau harus kerja di mana dalam jangka waktu tertentu, tidak ada persyaratan. Jadi bebas setelah lulus terserah mau kemana, mau bikin apa. Jadi nggak terikat ya, Kak? Iya. Oke, makasih, Kak. Mungkin lanjut ke Kak Friza terkait bagaimana tahapan pendaftarannya nih, Kak, dalam mengikuti study abroad dengan self-funded. Pasti kan juga ada proses seleksi, tidak serta-merta langsung dapat lolos ke universitas tersebut. Mungkin bisa sharing, Kak, sama teman-teman. Jadi perjalanan studi abroadku itu agak sulit ya dibanding Muhammad Irfan ya namanya. Kalau saya sendiri tahun Irfan 2013 tahun 2013 lulus dari PWK Unhas, terus langsung kursus di Goethe Institut Jakarta untuk mempersiapkan bahasa Jerman. Waktu itu ada 2 pilihan. Saya sendiri mau mendaftar di beasiswa DAAD, yang beasiswa DAAD itu adalah beasiswa yang untuk universitas-universitas yang ada di Jerman pada saat itu. Cuma waktu itu karena saya pikir persiapan bahasa Jerman saya lebih mumpuni daripada bahasa Inggris. Jadi saya memilih untuk melanjutkan studi pakai bahasa Jerman maksudnya. Terus waktu melanjutkan studi untuk bahasa Jerman sendiri itu, jadi saya sendiri mahasiswa S2 gitu. Yang lainnya mahasiswa S1 yang biasanya dari sekolah SMA, mereka langsung lanjut ke Jerman, biasanya harus mempersiapkan bahasa Jerman lebih intensif gitu. Akhirnya ketika saya mempersiapkan bahasa Jerman, setelah mempelajari beberapa prosedur atau prosedur untuk masuk di universitas-universitas di Jerman, ternyata saya lebih memilih untuk saya langsung berangkat saja di Jerman untuk mempersiapkan kembali bahasa Jerman di Jermannya gitu. Pas sampai di Jerman, kita dikasih waktu 2 tahun. Jadi 2 tahun itu sudah include gitu. Jadi kita harus dipersiapkan bahasa Jerman secara intensif dengan kalau bisa selama 2 tahun itu kita harus bisa sudah masuk di salah satu universitas. Kalau kita tidak masuk di salah satu universitas selama 2 tahun, kita bakal dideportasi begitu atau dikeluarkan dari Jerman. Jadi selama 2 tahun saya pokoknya ikut kursus, terus ujian, namanya ujian TESDAF. TESDAF itu selevel IELTS ya, IELTS kalau di bahasa Inggris, IELTS atau TOEFL kalau bahasa Inggris. Kalau di Jerman namanya TESDAF. Jadi kalau di Universitas Jerman itu kita diwajibkan mempunyai ijazah TDN 2. Tidak, TDN 4 atau DSH 2. Kalau dalam TOEFL-nya mungkin berapa ya? Skornya 500 lah kalau di TOEFL.
Kalau di bahasa Jerman sendiri TDN 4 atau DSH2 namanya. Pas lulus dari TDN 4, saya bisa lanjut ke universitas-universitas yang saya daftar pada saat itu. Jadi saya memilih di HAWK Hildesheim. Di HAWK Hildesheim, pada dasarnya sistem pendidikan atau sistem universitas di Jerman itu hampir gratis. Namanya hampir gratis, tapi kita hanya diwajibkan membayar uang semester tiket namanya. Semester tiket itu jadi kartu itu bisa digunakan untuk alat transportasi kita di semua Bundesländer. Jadi di semua di semua provinsi lah. Jadi kita bisa ke kota manapun di provinsi yang sama secara gratis dengan semester tiket itu. Jadi menurutku kalau sekolah di Jerman ya antara beasiswa dengan tidak lumayan murah lah dibanding dengan universitas-universitas yang ada di Eropa yang lain gitu. Jadi nggak ada biaya semester ya Kak, cuma tiket itu? Biaya semester sendiri saya hanya kita mahasiswa Jerman itu hanya diwajibkan untuk membayar semester tiket. Jadi semester tiket itu ya untuk kita bayaran transportasi kita di Jerman gitu. Jadi kalau uang kuliahnya sendiri sebenarnya bukan uang kuliah sih. Jadi lebih ke uang transportasinya kita. Jadi semua sistem di Jerman seperti itu universitasnya. Jadi mereka mempunyai semester tiket masing-masing. Jadi setiap universitas itu ada semester tiketnya namanya. Itu. Menarik ya Kak. Jadi walaupun tidak beasiswa tapi lebih kayak gratis gitu ya? Bukan lebih kayak gratis juga sih. Ya, tapi maksudnya ya, gitu, Kak. Tidak ada ya, lebih murah lah dibanding yang lain. Ya gitu Kak. Jadi ke transportasinya Kak. Gitu. Oke. Untuk Kak Frida sendiri, emang langsung untuk self-funded gitu ya Kak? Atau pernah mencoba daftar beasiswa gitu Kak? Waktu itu sempat berpikir mendaftar beasiswa di DAAD. Waktu itu. Cuma saya berpikir kalau mendaftar di DAAD, gimana ya? Kalau untuk Jerman sendiri, menurut pemikiranku ya, untuk Jerman sendiri, bahasa Inggris itu kurang gitu. Maksudnya, orang-orang di sini kurang menggunakan bahasa Inggris, kecuali mungkin kalau misalnya di kampus, atau apalagi kalau misalnya kursnya atau bahasanya menggunakan bahasa Inggris, mungkin cuma di tempat itu mereka menggunakan bahasa Inggris. Sedangkan kalau kita di luar, di pusat perbelanjaan, dimanapun mereka menggunakan bahasa Jerman, dan itu sangat sulit gitu untuk kita beradaptasi dengan hanya bermodalkan bahasa Inggris gitu. Jadi saya pikir lebih baik saya belajar bahasa Jerman secara intensif. Saya belajarnya juga saya masuk universitasnya juga pakai bahasa Jerman. Jadi saya lebih memilih untuk menggunakan bahasa Jerman. Oh ya, oke. Mungkin lanjut lagi Kak nih ke pertanyaan selanjutnya terkait mengapa nih Kak, alasan atau motivasi sehingga Kakak memutuskan untuk melanjutkan studi di luar negeri. Untuk Kak Irfan memutuskan di Turki, mengapa? Untuk Kak Feza memutuskan di Jerman itu mengapa? Mungkin kembali lagi ke Kak Irfan ya. Silakan Kak. Iya, boleh. Siap. Jadi kalau ditanya kenapa, sebenarnya saya juga tidak ada jawaban yang pasti kenapa saya pilih Turki. Tapi karena sebenarnya saya cuma maunya kuliah di luar negeri pada saat semester 5, 6 lah kalau tidak salah. Lihat dosen-dosennya kita, lulusan luar negeri, pengen juga kuliah di luar negeri. Jadi agak termotivasi untuk kuliah di luar negeri juga. Nah, pada saat itu tidak memikirkan sama sekali negara-negara mana yang akan saya pilih untuk kuliah. Tetapi saya kemarin mencari berdasarkan yang mau menerima saya pada saat saya masih belum lulus. Jadi saya kemarin research beasiswa atau universitas itu yang
tidak mensyaratkan lulus dulu baru apply. Saya kemudian mencari kemarin cuma yang bisa saya daftar ketika saya masih kuliah. Makanya saya dapat info ini yang beasiswa YTB, sama satu lagi saya apply di Arab Saudi. Nah, kebetulan dua-duanya itu lulus. Tetapi bedanya itu di Arab Saudi itu di King Fahd University, saya mesti menunggu lagi untuk apply GRE sama yang IELTS. Tapi setelah pertimbangan karena beasiswa Turki ini juga sudah menunggu dan harus dipastikan apakah diambil atau tidak. Kemudian saya memutuskan untuk mengambil beasiswa Turki ini. Karena sebenarnya saya juga tidak punya waktu banyak karena seperti yang saya bilang tadi, saya sudah dinyatakan lulus itu sebelum bahkan wisuda. Jadi setelah wisuda itu saya 2 bulan kemudian sudah. Halo Kak Irfan. Jadi kurang lebih seperti itu. Kak, tadi sempat putus Kak. Halo? Ya Kak, halo. Halo Kak. Sepertinya Kak Irfan mengalami kendala jaringan ya. Halo Kak. Halo, mohon maaf tadi ada sedikit iklan. Jadi seperti begitu. Sebenarnya kalau pada saat ditanya kenapa saya memilih Turki, sebenarnya saya tidak ada jawaban yang pasti. Tapi beasiswa inilah yang saya lulusi tepat setelah sebulan atau 2 bulan setelah wisuda itu sudah langsung berangkat, sehingga saya tidak punya waktu lain untuk mencari beasiswa yang lain. Seperti begitu. Karena beasiswa ini sudah dinyatakan lulus, saya harus berangkat seperti itu. Dan pikir-pikir untuk cari beasiswa lain juga rada-rada susah juga, dan kebetulan beasiswanya juga sudah full, jadi saya berpikirnya ambil yang ini saja seperti itu. Oke. Kalau Kak Friza sendiri gimana Kak? Alasan Jerman? Waktu itu saya sudah mulai searching semenjak ya semester akhir dari PWK waktu itu. Waktu searching ada beberapa beasiswa mungkin yang waktu itu saya tertarik. Jadi ada beasiswa di Korea Selatan, terus beasiswa di Toronto, terus beasiswa di Jerman waktu itu. Cuma dengan pertimbangan-pertimbangan lain, terus saya juga lebih terinspirasi sama dosen PWK waktu itu. Tidak tahu sekarang dosen itu masih mengajar apa tidak. Prof. Yasinta masih mengajar tidak? Di PWK ya, masih Kak. Nah, Prof. Yasinta, waktu itu kan dia lulusan Austria ya, kalau tidak salah, Austria dan Jerman pada saat itu. S3-nya dia. Saya bilang, ya? S3-nya dia. Ya, Kak. Oh iya, S3 waktu itu di Austria kalau tidak salah. Jadi saya lebih terinspirasi dari Kak Yasinta waktu itu. Saya bilang, Kak Yasinta kayaknya keren nih kuliahnya di Austria pada saat itu. Jadi saya lebih intens mencari tahu tentang Jerman pada saat itu daripada beasiswa-beasiswa yang lain. Jadi saya memang lebih interestnya ke Jerman. Setelah saya lebih intens mencari tentang Jerman, ternyata kalau untuk jurusan PWK sendiri, kayaknya lebih nyambung gitu kalau misalnya saya studinya di Jerman, karena untuk pengembangan wilayah kota sendiri, kayaknya Jerman lebih patut dijadikan contoh dibanding dengan kota-kota yang saya searching sebelumnya waktu itu, seperti Korea Selatan atau Toronto. Jadi saya lebih memilih untuk ya sekolah di Jerman. Ya. Oke Kak, terkait ini Kak, terkait budaya nih Kak, kita mau bahas lagi terkait budayanya di negara tempat studi Kakak. Untuk Kak Irfan di Turki ya Kak, mungkin bisa sharing nih Kak terkait perbedaan budaya di Indonesia dengan di Turki. Terus seperti yang kita tahu bahwa ada banyak fenomena culture shock gitu
terus tiba-tiba masuk ke negara lain, terus mengalami culture shock. Nah, untuk Ervan sendiri gimana Kak? Apa mengalami culture shock itu juga Kak? Mungkin bisa sharing Kak. Sebenarnya kalau untuk budaya tidak banyak berbeda yang saya rasakan itu. Dan untuk shocknya juga enggak bilang shock yang shock sekalian Daji. Tapi yang kayak cuma kaget, oh ternyata mereka begini, beda. Misalnya kan di Turki itu cara sholatnya beda karena beda mazhab. Kemudian juga makanannya sangat beda dengan yang kita punya. Mungkin cuma kaget yang terbesar itu di makanannya saja. Di awal-awal itu kayak enggak ada yang bisa dimakan begitu. Beda sekali rasanya dengan yang makanan yang di kita. Mungkin permasalahan umum ini orang yang kuliah di luar negeri itu sebenarnya pertama makanan. Kemudian juga ya kayak kaget ternyata orang Turki itu tidak banyak yang tahu bahasa Inggris. Pada saat awal-awal datang ini kenapa tidak ada yang bisa diajak bahasa Inggris, kita bingung karena saya datang pertama kan belum kursus bahasa Turki sama sekali. Nanti pas tiba kemudian kursus 1 tahun berjalan oh sudah mulai paham, sudah bisa berbicara sama warga setempat atau sama teman-teman seperti begitu. Sebenarnya kalau culture shock enggak banyak, cuma itu saja kurang lebihnya. Dan sebenarnya untuk mengatasi ini culture shock-nya juga itu sebenarnya ya dijalani saja karena memang kita berada di tempat yang baru yang sebenarnya kita yang sebelumnya itu kita beda begitu. Jadi dijalani saja kemudian nanti terbiasa sendiri juga. Mungkin ya kayak begitu. Kalau dari bahasanya Kak, mayoritas bahasa Inggris atau gimana Kak? Bahasa Turki. Mereka sedikit sekali yang tahu bahasa Inggris. Ya cuma paling yang seperti kayak tadi kakak bilang yang di Jerman itu paling di dunia akademik saja mereka banyak yang tahu, banyak yang mengerti. Tapi secara umum itu mereka tidak banyak yang mengerti untuk bahasa Inggris. Oh ya. Oke Kak, mungkin lanjut ke Kak Friza lagi ya Kak, terkait perbedaan budaya di Indonesia dengan di Jerman itu Kak, kayak gimana? Apakah mengalami culture shock atau biasa aja nih Kak? Silakan Kak. Sangat mengalami culture shock. Jadi kalau mayoritas orang Indonesia itu lebih hangat atau lebih ramah, sedangkan mayoritas orang Jerman itu lebih tertutup, jadi lebih dingin lah orangnya gitu. Pertama awal-awalnya pas masuk Jerman itu apa ya, kayak ingin pulang saja. Pikirannya mau pulang saja begitu karena ternyata tidak sesuai ekspektasiku begitu. Untuk sekolah di Jerman ternyata lebih sulit dibandingkan yang saya pikirkan, atau lebih bukan sekolah sih, maksudnya beradaptasi di lingkungannya itu ternyata lebih sulit gitu. Kenapa saya bilang lebih sulit? Pertama, saya menggunakan bahasa Jerman di mana teman-teman atau lingkungan saya itu otomatis semuanya orang Jerman. Jadi hampir semuanya orang Jerman. Jadi hampir tidak ada mahasiswa asing di dalam kelas itu. Maksudnya dalam kelas di dalam kelas ya untuk kuliah itu hampir semuanya orang Jerman. Kenapa saya bilang agak sulit? Karena pertama tadi yang saya sudah sebutkan, orang Jerman itu tertutup sama orang asing kecuali sama temannya sendiri. Terus kalau sedangkan orang-orang yang mahasiswa master atau mahasiswa S2 yang lain seperti teman-teman saya di Jerman yang lain, mereka itu punya banyak teman karena rata-rata temannya internasional begitu. Jadi berbagai negara ada di dalam kelas tersebut. Jadi kayaknya lebih terbuka orangnya atau lebih mau berteman dengan orang asing karena kan rata-rata semua orang asing. Jadi mereka saling merangkul lah istilahnya gitu. Kalau orang Jerman sendiri, karena saya bukan sendiri sih, ada beberapa orang asing tapi sudah besar di Jerman. Jadi kulturnya juga sudah
maksudnya orang-orangnya sudah termasuk, ya kalau bisa dibilang orang Jerman lah, karena kan dia besarnya di Jerman kan. Ya kalau misalnya orang asing seperti saya itu, saya harus bisa survive sendiri gitu. Jadi lebih harus kuat secara mental, kuat secara fisik, karena orang Jerman itu gila-gilaan belajarnya. Dimana kalau misalnya saya bodoh sendiri kan, istilahnya ya, kenapa ada orang asing bodoh sendiri di sini gitu. Jadi kayak lebih tertekan secara mental sih daripada yang lain gitu. Jadi saya harus berusaha untuk survive. Terus kalau di Jerman itu enaknya orang-orangnya itu apa namanya, gentleman gitu. Maksudnya jadi kalau misalnya salah, dibilangnya salah, maksudnya tidak ada basa-basi gitu. Kalau di Indonesia kan pasti ada istilah-istilah berbasa-basi dulu, terus mengatakan kalau itu salah. Tidak, kalau misalnya di Jerman sendiri lebih direct, orang direct itu apa ya? Langsung ngomong gitu di depan. Saya tidak suka sama kamu. Jadi oke, saya harus belajar lebih giat lagi atau bagaimana supaya misalnya dosen itu bilang, saya tidak suka dengan presentasimu gitu. Presentasimu tuh jelek, gini. Jadi kita lebih apa ya? Dibilang lebih semangat lagi untuk memperbaiki apa yang kita sudah lakukan kemarin-kemarin gitu. Karena mau tidak mau maksudnya harus apa ya? Harus diperbaiki gitu, karena kita sendiri sudah tahu, jadi maksudnya presentasinya kita mungkin harus lebih menarik atau apa gitu dibanding yang lain. Oh ya, oke Kak. Jadi lebih ke susah survive gitu ya Kak, di antara orang-orang Jerman, orang asli Jerman gitu. Oke, Betul. Ya. Untuk selanjutnya nih Kak, terkait sistem belajar di negaranya. Untuk Kak Irfan mungkin Kak bisa di-sharing terkait sistem pembelajaran di sana itu kayak gimana Kak? Apakah cukup berbeda dengan sistem pembelajaran yang ada di Indonesia atau bagaimana Kak? Silakan Kak. Ya, kalau sistem pembelajaran sebenarnya untuk kurikulum yang ada di Turki itu dia menganut kurikulum yang mirip-mirip di Eropa, karena memang dia setiap tahun juga mengirimkan, jadi kayak tiap tahun itu banyak mahasiswa internasional ataupun mahasiswa Turki sini yang bisa dapat beasiswa lagi pertukaran pelajar ke Eropa 1 tahun, 1 semester atau 1 tahun. Dia pakai beasiswa Erasmus. Dia kayak ada pertukaran karena memang kurikulumnya itu dianggap setara atau sama lah kurang lebih kayak begitu. Jadi memang secara umum, karena saya ngambil S2-nya itu by coursework, jadi kayak di Indonesia kalau yang saya, tapi ada penelitian atau tesis di akhir. Ya kurang lebih mirip lah kalau yang saya ambil itu mirip yang ada di Indonesia. Tapi memang kayak yang dibilang kakak juga, bahwa memang mereka lebih dingin orangnya. Jadi kalau misalnya saya kan belum juga terlalu bagus bahasa Turkinya karena baru belajar juga 1 tahun misalnya. Kemudian ada terkendala di bahasa juga. Terus langsung ditanya. Mereka kayak agak sinis-sinis juga begitu. Apalagi memang karakternya orang Turki juga salah satunya itu. Mereka suka rada-rada ada sentimen sama orang-orang asing. Karena memang pemerintah yang sekarang itu memang lagi gencar-gencarnya itu menarik simpatis dari negara-negara lain, termasuk dengan memberikan beasiswa ini yang banyak. Kemudian juga banyak pengungsi-pengungsi kan yang dari Suriah yang di sini ternyata itu mengundang rasa kecemburuan sosial di orang-orang penduduk asli di sini, karena mereka menganggap bahwa pemerintah yang sekarang itu lebih memperhatikan orang-orang asing daripada penduduknya sendiri, seperti begitu. Jadi banyak juga cerita yang didapatkan dari teman-teman itu, bahwa kadang di sini sih kalau ditahu bahwa dia mendapat beasiswa dari
ceritanya dari uang pajaknya mereka kita dikasih beasiswa. Jadi mereka ada juga oknum-oknum yang seperti begitu. Kemudian untuk secara umum pendidikannya itu yang karena saya cuma menjalani cuma beberapa bulan, cuma setengah tahun, kemudian pandemi kan, selain itu sudah online semua pelajarannya kan. Jadi yang saya lihat itu ya kurang lebih kayak begini, tiap minggu dikasih jurnal, bikin research dari literatur kayak begitu lah kurang lebih. Karena memang S2 fokusnya ke research kayak begitu. Ya. Mungkin Kak Frida juga nih mau sharing Kak terkait perbedaan sistem pembelajarannya di Jerman itu kayak gimana Kak? Terkait sistem pembelajaran di Jerman itu, jadi sistemnya kita harus mencari sendiri gitu. Kalau di Indonesia kan biasanya dosen itu masih memberikan materi atau masih memberikan sedikit ya kuliah lah, maksudnya masih memberikan banyak kuliah begitu, banyak kuliah apa ya? Masih memberikan banyak materi untuk kita gitu. Sedangkan di Jerman sendiri tidak, kita hanya diberikan kayak semacam literatur untuk dibaca. Jadi sistemnya S1, S2 itu hampir sama gitu. Jadi saya pikir waktu itu, oh mungkin karena sudah S2, jadi kita hanya diberikan literatur terus dibaca, terus sampai di kelas kita diskusi. Ternyata sistem S1 juga seperti itu. Jadi mereka hanya dikasih literatur untuk dibaca. Ini literatur minggu depan yang ini, literatur minggu berikutnya yang ini. Jadi setiap minggu itu kita dikasih tema, ada tema tersendiri supaya kita lebih mendalami tema itu. Jadi pas masuk kelas kita hanya bisa berdiskusi untuk sistem perkuliahannya sendiri, kita berdiskusi, terus kita lebih mengungkapkan ide-ide dari pemikirannya kita sendiri tentang suatu kasus gitu. Jadi kita lebih banyak berdiskusi daripada duduk kuliah terus menulis gitu. Jadi kita lebih banyak lebih banyak quotes lah, istilahnya quotes itu apa ya? Lebih banyak bahasa Indonesia. Pokoknya lebih banyak berbicara gitu, lebih banyak mengeluarkan ide, terus lebih banyak gagasan-gagasan yang harus dikeluarkan gitu. Jadi kadang-kadang dosen itu hanya duduk, terus mendengarkan kita berdebat. Jadi dosen itu istilahnya kayak apa ya? Dia itu hanya penengah di antara ide-ide yang kita kumpulkan gitu. Jadi misalnya si ini punya ide ini, si ini punya ide ini. Jadi dosen harus punya pandangan yang berbeda gitu dibanding ide-ide mahasiswa yang lain. Jadi idenya dosen itu tidak memaksakan kita untuk mengikuti idenya si dosen. Jadi si dosen itu fleksibel, dia bisa saja, oh iya idenya ini dia bagus ternyata gini-gini. Jadi lebih terbuka gitu kalau dibandingkan S1. Waktu saya rasakan S1 di Indonesia. Jadi sistemnya lebih bagus lah menurutku. Jika student best learning, student sebagai center ya Kak? Karena ya, kita belajar mandiri gitu. Iya, betul. Oke Kak. Mungkin balik lagi nih ke Kak Irfan. Mungkin bisa sedikit juga sharing sama teman-teman. Sebenarnya Kak, aktivitas selama perkuliahan itu seberapa berpengaruhnya sih Kak dengan kemudahan Kakak mendapatkan beasiswa di situ? Apakah sangat didukung dengan aktivitas Kakak selama perkuliahan S1 di UNHAS itu Kak? Mungkin bisa ya Kak Irfan. Saya tidak tangkap pertanyaannya, bisa diulang? Oh, itu Kak, terkait aktivitas selama berkuliah S1 di UNHAS, apakah sangat mendukung sehingga Kakak berhasil mendapatkan beasiswa Turki itu Kak? Aktivitas. Tentu secara tidak langsung mendukung, tetapi tentu yang lebih mendukung menurut itu aktivitas kita didapat
sebenarnya cuma berapa dikit, itu pun di kelas juga misalnya kayak begitu. Tetap kita tahu garis-garis besar dari pembelajaran mengenai PWK misalnya. Tapi kebanyakan saya dapatnya itu di luar sih, dari mengikuti kegiatan di luar, ikut-ikut lomba dan lain-lain seperti begitu. Karena soft skill-nya kita kayak yang dibilang tadi, bahwa kita itu dituntut untuk bicara, kita itu dituntut untuk belajar sendiri di sini, kita itu dituntut untuk memahami dengan cara yang berbeda misalnya, dengan bahasa yang berbeda misalnya. Jadi soft skill yang kita dapatkan selama kuliah itu sebenarnya itu yang paling penting menurutku. Misalnya bagaimana kita tahan terhadap ujian yang dikasih seperti itu, kayak ketahanan diri misalnya. Sebenarnya kita di kuliah itu tidak belajar banyak tentang ilmu, karena jujur ilmu-ilmu PWK saya itu masih sangat tipis dan mudah lupa. Itu kebiasaannya kita, sangat tipis dan mudah lupa. Jadi sebenarnya yang kita dapat itu adalah soft skill-nya. Bagaimana kita belajar dengan cepat, ketika dikasih materi baru kita bisa belajar dengan cepat, kita adaptasinya cepat, bagaimana caranya kita mengikuti apa yang dimau dosen. Oh, ternyata dosen ini mirip kayak dosenku dulu, kayak begitu ya. Misalnya juga kalau lagi down, misalnya bagaimana mengelola stres, bagaimana kita kelola kehidupan kampusnya kita, bagaimana kita bagi waktu antara misalnya organisasi juga, karena di sini juga ada beberapa organisasi misalnya, bagaimana kita bagi waktu untuk kerja tugas. Menurutku soft skill itu yang penting. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau dipersiapkan itu sekarang menurutku. Kemudian juga jangan lupa kita siapkan itu tentang kedekatannya kita sama Tuhan, karena betul-betul kalau kita lagi down itu, lagi misalnya lagi banyak sekali tugas, kita nggak tahu, kita nggak mengerti apa yang disuruh, kita nggak tahu harus bagaimana gitu, itu kayak pertolongan pertama sekali gitu. Jadi itu sih yang menurutku yang diperkuat saja, itu core isi dalamnya kita itu untuk pembentukan karakter dan sifatnya kita. Menurutku itu yang paling penting, karena kita mau kuliah S2, mau kita nanti kerja, itu menurutku yang sangat akan mendukung performance-nya kita. Itu menurutku saya. Oke, pertanyaan yang sama untuk Kak Friza terkait aktivitas selama berkuliah di S1 itu, apakah sangat mendukung nih Kak dalam proses study abroad-nya Kakak di Jerman? Mendukung sih, mendukung pasti. Karena kan tidak mungkin kalau misalnya saya tidak kuliah di PWK, belum tentu saya untuk lanjut di Jerman sendiri, karena kan saya lanjut ke Jerman punya idola lah, ceritanya idolanya kayak Sinta. Kalau misalnya saya tidak kuliah di PWK, kan tidak mungkin saya ketemu kayak Sinta gitu untuk kuliah di Jerman. Jadi ilmu PWK yang saya dapat sendiri di Unhas pada saat itu, kalau bisa dibilang selevel ilmu SMA di Jerman. Jadi masih sangat standar sekali. Belum bisa dibilang itu ilmu seorang sarjana S1. Maksudnya belum bisa dibilang itu ilmu strata 1. Jadi memang kita harus lebih banyak menggali gitu. Jadi kalau misalnya ada suatu materi yang dikasih dosen, itu betul-betul kita harus mempelajarinya lebih dalam, terus harus dengan perspektif yang berbeda. Jadi kita juga harus menggunakan ide kita sendiri gitu untuk apa namanya? Jadi kita dikasih apa namanya? Waktu untuk berpikir sendiri dengan ide sendiri, dengan gagasan sendiri, apa menurutmu tentang materi ini, apa menurutmu tentang tema ini. Jadi tidak hanya mengikuti suatu teori orang lain di buku, tapi kita juga harus punya gagasan tersendiri atau penilaian tersendiri tentang apa yang dibilang orang di buku itu. Maksudnya apa yang ada, materi-materi yang ada di buku itu. Jadi memang lebih itu sih, lebih apa ya? Lebih mandiri lah kalau bisa dibilang. Kalau di PWK yang saya dapat itu, maksudnya yang saya bisa dapat dari PWK untuk lanjut ke Jerman itu capeknya. Jadi kalau
Studi PWK kan lebih capek karena kita lebih banyak survei atau lebih banyak pokoknya lebih banyak tenaga untuk keluar gitu. Sedangkan di Jerman sendiri kita juga pasti capek begitu untuk mengerjakan tugas-tugas yang banyak itu. Jadi lebih hampir sama sih capeknya gitu. Jadi itu yang saya dapat dari ilmu PWK di waktu S1 sama pas kuliah di Jerman. Itu persamaannya, sama-sama capek. Oh ya Kak, menarik ya, jadi belajar capek ya. Belajar capek. Bukan belajar capek, lebih belajar survive maksudnya. Ya, Jadi kita bahasanya. survive. Oke Kak, mungkin lanjut nih Kak, terkait pelajaran yang didapat nih Kak, pelajaran hidup yang didapat selama berkuliah di luar negeri, apa aja yang jadi pembelajaran baru lah untuk kakak-kakak. Mungkin Kak Irfan lagi terkait ya mungkin selama 6 bulan ya Kak, baru selama 6 bulan di Turki, tapi mungkin dalam waktu itu pelajaran apa nih Kak yang dapat kakak petik selama berkuliah di Turki? Silakan Kak. Saya ralat, ada Prof. Halo, Assalamualaikum Prof. Selamat datang. Selamat bergabung Prof. Mohon izin Prof. Ya, jadi banyak, halo, suaranya masih ada? Kedengaran Kak? Oke. Jadi sebenarnya banyak sekali pelajaran-pelajaran hidup tentunya yang bisa kita dapatkan kalau kita kuliah di luar. Yang pertama tentunya bagaimana kita mengelola atau bisa hidup lebih mandiri. Itu pelajaran hidup yang paling susah didapatkan, yang bisa kita dapatkan, bisa kita kelola sendiri masalah-masalah kita yang kita hadapi, bagaimana mengelola stres, bagaimana kalau kita lagi down, bagaimana kalau kita lagi banyak tugas yang harus dikerjakan, deadline, kita bagaimana mengatur waktunya kita untuk belajar, kemudian juga jauh tentunya dari keluarga, kita lebih memahami lah bagaimana artinya keluarga, lebih memahami bagaimana arti masakan yang ada di Indonesia dengan yang ada di kita. Karena itu tidak tahu kenapa bahwa banyak yang tidak bisa saya jelaskan bahwa kita banyak belajar dari apa yang kita alami selama kuliah di sana. Misalnya juga kita di waktu S1 itu misalnya sudah diajari banyak sama dosen-dosennya kita, bagaimana caranya kita mengelola ilmu yang ada kita, bagaimana kita kembangkan di sini. Itu menurutku hanya akan kita dapatkan kalau kita kuliah di luar negeri, karena nuansa situasi yang sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia misalnya itu. Dan mungkin ini menjadi pengalaman terbesar dan di dalam hidupnya kita, kalau kita misalnya kuliah di luar negeri misalnya juga akan menambah misalnya cinta tanah air, menambah bahwa kita bangga jadi orang Indonesia karena kita melihat perbedaan-perbedaan dari orang-orang dari berbagai negara. Kayak begitu, lebih menghargai keberadaannya kita lah sebagai orang yang berproses, seperti begitu. Ya Kak. Sini saya ucapkan selamat datang Pak kepada Prof. Yamin akan hadir di sharing session kita pada hari ini. Halo Pak. Assalamualaikum Prof. Oke. Mungkin lanjut lagi ke Kak Friza. Pertanyaan yang sama Kak terkait pelajaran yang dapat dipetik selama berkuliah di Jerman sendiri Kak. Silakan Kak. Pelajaran hidup ya, lebih ke pelajaran hidup. Jadi pada saat saya di Jerman, saya lebih merasakan ternyata orang bijak itu adalah orang yang paling banyak pengalamannya dibandingkan umur. Maksudnya kan biasanya seiring umur
maka semakin bijaklah orang itu. Ternyata tidak. Semakin banyak pengalaman orang itu, maka semakin bijak orang itu. Jadi walaupun umur orang itu misalnya masih muda, tapi kalau pengalamannya sudah banyak mengalami pahit manisnya hidup ini, berarti dia akan semakin bijak. Saya tidak berusaha untuk menjadi bijak, cuma pada saat saya di Jerman, saya mengalami banyak tekanan ya, misalnya tekanan mental, terus tekanan pokoknya lebih ke tekanan mental gitu. Jadi sama seperti yang dibilang yang sekolah yang di Turki siapa Muhammad Irfan tadi, memang kita harus lebih mempertahankan ilmu agama, maksudnya keyakinannya kita itu betul-betul harus diperkuat. Misalnya berdoa, terus harus sering-sering komunikasi sama keluarga. Jadi kalau misalnya hidup di luar itu karena kita sendiri, jadi gampang stres, terus biasanya kan kurang ada teman yang bisa menolong kita di sini. Jadi betul-betul kalau tidak ada siapapun ya memang cuma Tuhan yang bisa tolong kau gitu misalnya. Jadi memang harus kita perkuat ilmu agama gitu. Terus yang kedua, yang berikutnya ilmunya kita di Jerman, maksudnya secara saya pribadi di Jerman sendiri, saya lebih banyak terbuka begitu pikirannya. Maksudnya kalau di Jerman itu kan orang-orangnya lebih bebas atau lebih suka berpendapat, maksudnya berbeda daripada orang lain. Tapi mereka lebih terbuka. Misalnya saya punya budaya sendiri, saya punya ide sendiri. Mereka menerima itu. Maksudnya mereka tidak bilang saya aneh atau tidak bilang kau beda sendiri begitu. Jadi saya harus jauhi, tidak. Mereka tidak seperti itu. Mereka lebih mungkin karena kulturmu begitu. Jadi mereka lebih memahami gitu. Misalnya kalau saya di Jerman waktu presentasi, karena bahasa Jerman saya juga kurang, di antara banyaknya orang Jerman, saya presentasi sendiri dengan bahasa Jerman yang kurang, mereka satu pun tidak ada yang tertawa ketika saya salah berbicara pakai bahasa Jerman. Maksudnya tidak ada yang bisik-bisik, bahasa Jermannya jelek, tidak ada yang seperti itu. Jadi mereka lebih justru mereka lebih berusaha memahami apa yang saya bicarakan gitu. Jadi mereka lebih intens gitu memperhatikan saya berbicara karena mereka tahu saya orang asing gitu. Apalagi ya yang bisa saya petik pelajarannya. Jadi memang pengalaman hidup banyak sih. Terutama ketika saya datang di Jerman, karena saya bilang tadi saya itu culture shock. Jadi saya berusaha untuk saya harus mengenal orang Jerman itu sendiri seperti apa. Akhirnya saya berusaha cari-cari kerja namanya Nebenjob. Nebenjob itu kerja part time ya, kalau tidak salah part time. Ya, pas saya kerja part time, saya kerja part time untuk menjaga anak, terus kerja part time untuk bersih-bersih rumah orang Jerman. Dari situ saya bisa lebih mengenal orang-orang Jerman. Orang Jerman ternyata seperti ini, tidak seburuk yang saya pikirkan pada saat di awal gitu. Jadi lebih itu sih, maksudnya lebih banyak masukan-masukan buat saya sendiri supaya lebih menerima atau lebih terbuka dengan orang. Wah ya Kak, cukup menarik ya Kak terkait pelajaran-pelajarannya selama berkuliah di luar negeri. Mungkin pertanyaan dari saya selaku moderator sudah cukup Kak. Jadi saya kembali persilakan nih kepada teman-teman mungkin ingin mengajukan pertanyaan kepada Kak Irfan dan Kak Friza, silahkan. Mungkin ada yang mau langsung raise hand, dipersilahkan atau bisa langsung di kolom chat. Saya lihat sudah banyak
pertanyaan di Slido. Mungkin Iya. Kalau begitu, apabila tidak ada yang mau bertanya secara langsung ya, mungkin silakan dibuka saja di slide-nya. Oke. Ada pertanyaan untuk Kak Irfan. Bagaimana sistem pendidikan di Turki yang tidak didapatkan di Indonesia dan dapat diimplementasikan? Mungkin langsung dijawab lagi ya Kak. Langsung jawab aja. bagaimana sistem pendidikan Turki yang tidak dapat di Indonesia dan dapat diimplementasikan. Jadi sebenarnya kurang lebih sama, tapi metodenya mungkin agak berbeda. Yang saya dapatkan selama ini itu mungkin karena sudah saya jelaskan juga tadi, itu kayak dikasih literatur, yang ini kamu baca, yang itu kamu baca. Kemudian disuruh bikin ringkasan dari apa yang dipelajari, kemudian dibikinkan jurnal misalnya seperti begitu. Itu lebih banyak ke belajar sendiri dibanding yang saya dapatkan di S1. Walaupun juga di S1 itu kita dituntut belajar banyak juga dari tugas-tugas yang diberikan misalnya. Kemudian dari arahan-arahan dari dosen misalnya juga. Tentu sebenarnya tidak banyak berbeda untuk sistem pendidikannya, tapi mungkin metode-metodenya saja yang sedikit berbeda. Itu menurutku. Oke Kak. Lanjut lagi nih Kak. Kembali ke Kak Irfan. Bagaimana living cost yang di-provide Kak sama pihak beasiswa? Untuk living cost-nya itu saya dapatnya 1.100 tele, itu kurang lebih 2,5 juta. Sebenarnya agak sedikit dibanding dengan beasiswa-beasiswa yang lain, itu agak sedikit lebih rendah, tapi karena memang living cost secara umum di Turki juga itu rendah, kurang lebih mirip lah sama di Indonesia. Untuk di kota saya itu, untuk 1.100 itu sudah sangat cukup untuk biaya per bulannya, itu sudah bisa ada saving juga untuk ditabung. Tapi tergantung lagi untuk individualnya, dia pengeluarannya sebagaimana. Tapi untuk beasiswa saya itu sudah mencakup semua, jadi kita tidak bayar asrama lagi, kita tidak bayar uang kuliah lagi, jadi uang yang dapat 110 itu khusus memang untuk belanja pribadi saja. Dan kita juga di asrama sudah dapat makan pagi dan malam. Jadi memang betul-betul itu bisa sangat cukup menurutku seperti itu. Untuk living cost-nya kurang lebih mirip di Indonesia, dan juga satu lira Turki itu sekarang tinggal 2.000 rupiah. Jadi memang tidak jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Sehingga juga itu banyak juga yang mahasiswa-mahasiswa di sini yang melakukan maksudnya kuliah tanpa beasiswa, karena memang di sini relatif murah pendidikannya, kemudian juga living cost-nya lebih rendah. Itu. Kak, ada juga pertanyaan terkait culture shock, mungkin di skip aja ya karena tadi udah dibahas. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, apa yang kakak persiapkan untuk pendidikan selanjutnya atau mungkin untuk masuk ke dunia kerja, dan pekerjaan apa yang kakak-kakak impikan di masa depan? Mungkin Kak Eza dulu yang bisa jawab, Kak. Silakan Kak. Tunggu saya baca ulang pertanyaannya apa ya? Iya. Pendidikan selanjutnya. Yang saya persiapkan untuk pendidikan selanjutnya, maksudnya dokter gitu? Atau pelajaran apa yang di pendidikan apa? Jadi kalau persiapkan itu, pertama ya kembali lagi mental. Itu pertama. Kedua, kita harus mempersiapkan bagaimana caranya kita untuk lebih berani mengeluarkan ide kita sendiri begitu. Jadi lebih berani mengeluarkan apa yang menjadi isi pemikiran kita sendiri. Jadi jangan malu, nanti kita dibilang bodoh, jangan malu nanti kita bilang jelek itu pemikiranmu begini. Jangan malu dengan itu. Jadi jadilah dirimu apa adanya gitu. Jadilah pemikiranmu, keluarkan saja walaupun orang-orang mungkin orang-orang menolak tentang pemikiranmu, tapi kamu harus tetap teguh dengan pemikiranmu, dan kalau kamu yakin itu benar, kamu harus tidak memaksakan ke orang lain. Maksudnya pemikiranmu itu
kamu yakin itu benar dan kamu teguh dengan itu, tapi kamu tidak boleh memaksakan pemikiranmu untuk orang lain. Jadi lebih lebih legowo begitu atau lebih sabar. Terus untuk dunia pekerjaan itu sendiri, mungkin kita harus lebih mengenal orang-orang di sekitarnya kita. Jadi lebih peduli sama orang-orang di sekitarnya kita. Jadi lebih mampu untuk bekerja secara tim gitu. Seperti yang saya bilang tadi, karena kamu bekerjanya secara tim, kamu pasti punya orang-orang di sekitar dengan pemikiran yang berbeda. Jadi kamu harus berpikiran luas, terus harus berusaha, bukan berusaha sih, maksudnya harus lebih bisa menerima pemikiran-pemikiran dari orang lain. Dia lebih lebih luas lah. Jadilah orang yang mampu merangkul orang-orang di sekitarmu dengan latar belakang yang berbeda-beda. Karena dunia pekerjaan itu saya kira kita tidak bekerja sama orang yang satu pemikiran sama kita, tidak. Tapi kita bekerja sama orang yang berbeda-beda pemikirannya sama kita. Jadi memang kita harus lebih kalau bisa lebih bisa merangkul mereka yang berbeda pemikirannya. Karena belum tentu orang lain melakukan hal yang sama. Jadi kitalah yang harus bisa merangkul mereka. Apalagi kan kalau kita PWK. Saya balik lagi karena kita PWK. PWK itu mengembangkan suatu wilayah kota gitu. Dan kamu tahu sosial di dalam wilayah kota itu dengan latar belakang orang-orang yang berbeda. Jadi saya kira dengan kita sebagai perencana atau kita sebagai perancang kota, kita harus memikirkan bagaimana kehidupan sosial walaupun kaum minoritas itu sendiri, kita harus pikirkan bagaimana caranya, terus bagaimana supaya kota itu menjadi lebih terintegrasi, maksudnya lebih terintegrasi dengan baik gitu. Seperti itu. Oh, ya. Mungkin mau ditambah dari Kak Irfan sendiri dengan pertanyaan satu. Kalau dari saya untuk persiapan selanjutnya, misalnya juga kalau mau kerja ataupun mau lanjut S3 lagi, sebenarnya persiapannya tidak begitu banyak. Cukup memperbaiki hari ini saja, cukup memaksimalkan apa yang ada, apa kesempatan yang diberikan untuk kuliah di sini itu dimaksimalkan dengan cara apa? Dengan cara kita belajar sebaik-baiknya. Kita membuktikan di luar bahwa kita orang Indonesia juga bisa, kita orang lulusan PWK Unhas juga bisa bersaing di luar seperti begitu. Jadi memang memaksimalkan saja dengan cara belajar sebaik-baiknya. Entah nanti di kemudian hari dimudahkan lagi untuk S3 karena keinginan untuk S3 tetap ada, tapi juga keinginan untuk kerja juga tidak boleh dikesampingkan seperti begitu. Jadi apa yang ada hari ini ditaklukkan saja terlebih dahulu dengan baik, kemudian juga yang lainnya akan menyusul insya-Allah. Oke, Kak. Mungkin sebelum dilanjutkan ke slide ini, mungkin ada sedikit sepatah kata atau pertanyaan dari Prof. Yamin. Silakan, Prof. Maaf, Prof. Sepertinya masih termute, Prof. Maaf, Prof. Masih termute, Prof. Maaf, Prof. Maaf, Prof. Masih termute, Prof. Mute, Prof. Mungkin mic-nya bisa dinyalakan, Prof. Mungkin ada kendala jaringannya. Mic. Permisi, Prof. Oh ya, unmute ya. Ya, ada suaranya? Iya, Prof. Sudah ada, Prof. Sudah bagus, Prof.
Saya tanya dulu, WAOD itu di Jerman tahun berapa dan di mana? Saya di Jerman sejak tahun 2014, Prof. Ada di Hildesheim. Di mana? Di Hildesheim, Prof. Hildesheim. Oh iya iya iya. Anak saya itu Arimbi itu di Munchen, ya sampai sekarang ya. Oh iya. Ya. Ini pengalaman belajar. Jadi saya itu termasuk orang yang selalu hijrah belajar. Iya. Setelah selesai saya bukan S1 insinyur, zaman saya itu belum lahir bapakmu barangkali, tidak ada istilah SKS. Yang Betul, ada Prof. itu tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 sampai tingkat 5. Iya. Kalau selesai tingkat 3 berarti orang sarjana muda. Kalau selesai tingkat 5 lulus ya berarti itu sudah insinyur. Ya. Setelah itu tahun 83 saya coba belajar ke ITB. Ngambil S2 Magister Transportasi selama 2 tahun. Iya. Bergaul sama orang Jakarta beda sama orang Bandung. Iya. Tapi satu kunci keberhasilan bergaul ya harus kita menghargai pendapat dia dan jangan paksakan pendapat kita untuk diterima dia. Ya, yang kedua hablum minan nas yang perlu. Iya, tidak pilih agama, tidak pilih tua, ya. Pokoknya kita harus gaul dengan dia dengan tetap waspada. Ya, pengertian waspada kita bisa menilai dia masuk ke kita dengan masukan negatif atau positif. Ya, ini filternya ini ada di kita. Ya, filternya ada di kita. Ya, ya. Saya gaul di ITB, ya kalau anak muda sekarang lebih hebat barangkali, ya. Karena tahun 83 itu saya pakai Vespa, pakai jaket Korea, sepatu laras, waduh. Luar biasa ITB itu. Iya. Iya, Daura tidak nyangka kalau Yamin Jinca itu sudah punya anak istri. Ya. Iya, karena gaul. Iya. Kalau saya tidak bergaul seperti itu, sulit saya masuki orang lain. Iya. Gaul saya nggak milih. Dan saya tidak berkelompok dengan sesama Bugis Makassar. Iya. Saya lebih gaul sama orang luar. Iya. Iya. Meskipun setiap bulan kita aktif di Persatuan Masyarakat Sulawesi, KKSS, ya. Itu yang di dalam negeri. Kemudian tahun 88 saya ke Jerman. Di Jerman saya di Mannheim 6 bulan. Itu belajar bahasa. Saya 27 orang dari seluruh Indonesia. Dibiayai oleh DAAD. Iya. Kemudian lulus bahasa baru ke Berlin. Berlin. WAOD tahu itu. Orang yang tinggal di Berlin itu kayak Jakartanya Indonesia. Iya. Iya, jadi pusat aktivitas. Waktu itu masih terbagi 2 Jerman. Separuh timur, separuh barat. Iya, masih terbagi 2. Dan kalau nyebrang melewati timur menggerinding orang karena ada anjing pelacak ya dia lihat ini orang benar atau gimana gitu ya, itu sejarahnya. Kebetulan Berlin tempat saya itu dikelilingi oleh tembok yang disebut tembok Berlin. Iya. Dan di luarnya itu orang Jerman Timur semua. Iya, tapi Berlinnya sendiri terbagi 2. Ada Berlin Timur, ada Berlin Barat. Ya, kebetulan kita di Barat ya. Nah, yang itu. Setelah gaul, maksud saya setelah saya berhasil masuk tapi ada ujiannya dulu namanya PNDS. PNDS itu semacam TOEFL. Iya. TOEFL kira-kira 600 baru bisa masuk perguruan tinggi. Iya. Dan di sana itu sudah berantakan 27 itu. Iya. Ada yang sudah pulang karena jatuh bahasa, ya, ada yang masih diberi kesempatan, ada tidak dibiayai lagi oleh DAD, ya, karena report studinya di bawah standar, ya, sehingga dia biaya sendiri, ya.
biaya sendiri. Awalnya dibiayai dari keluarganya, ya lama kelamaan capek juga keluarganya barangkali, ya akhirnya dia bekerja sendiri. Ya karena di sana itu kalau kita sudah jadi student, kita bisa bekerja 3 bulan, jadi punya hak kerja 3 bulan selama setahun. Dan 3 bulan itu kalau Anda manfaatkan untuk bekerja, itu bisa hidup 1 tahun. Iya. Jadi tidak memberi beban. Ya, cuma mesti kita pintar memanage waktu. Banyak orang gagal di sana karena dia kumpulkan uang, bekerja, ya, tidak aktif menyelesaikan tujuan utamanya, yaitu belajar. Ya, tapi begitu pula, hebat dia. Ada rukonya, ada tanahnya, ada ya karena dia datang ke sana ya awalnya tujuannya belajar ya, tapi di sana terbuka ya untuk bekerja, akhirnya dia bekerja, gagal sekolahnya ya. Waktu itu agak kecewa sedikit, tapi kecewa Indonesia bukan kecewa Jerman, karena saya master tidak diakui. Iya. Jadi master saya dari ITB, padahal saya jagokan ITB itu nomor 1 di Indonesia. Ternyata di sana tidak diakui masternya. Iya. Tapi alhamdulillah dengan tidak diakuinya anak saya senang. Iya. Berarti papa tinggal lama di Jerman. Iya. Jadi saya memulai lagi. Tapi bukan master, namanya diploma engineering, tapi sederajat master. Kalau sudah lulus diploma engineering, ya baru bisa naik ke doktoran. Ya, saya tempuh 2 tahun. Alhamdulillah selesai. Ya, dengan prinsip selalu kita bisa meyakinkan DAD bahwa ada reportnya, ada kemajuan. Sebab di sana bencana kalau putus beasiswa. Sebetulnya bukan bencana juga, kalau mau kerja pasti hidup. Iya, cuma kalau kita bekerja nggak bisa bagi waktu. Iya, karena kalau kita bekerja, ya pulang kerja capek, iya, sehingga ada salah satu jadi korban gitu. Iya, pas 2 tahun selesai, baru saya masuk Doktor Arbeit namanya, masuk S3. Iya, masuk S3, tapi saya pintar, iya. Pinternya itu bukan mengakali, ya komunikasi saya dengan DAD bagus. Saya waktu lulus saya ke DAD menghadap, saya harus pulang ini. Kenapa? Saya bilang saya khawatir kalau saya tinggal di Jerman, tidak ketemu istri, saya pacaran sama orang Jerman. Iya, karena sudah 2 tahun. Dikasih uang untuk pulang, ya. Jadi saya pulang ke Indonesia, ya, dengan biaya pemerintah Jerman. Iya. Terus 6 bulan kemudian saya bilang, waduh pusing kepala ini, mesti ketemu anak istri. Iya. DAD-nya pintar. Nggak usah katanya Pak Yamin pulang, Her Yamin pulang, tetapi istrinya datang. Jadi bagus. Jadi saya tidak pulang, istri datang. Tapi semua biaya dibiayai oleh dia. Ya setelah itu baru kita berkemas-kemas. Anak 3, ya, istri berangkat semua ke Jerman. Kenapa berangkat ke Jerman? Karena gaji saya 32.000 saja, dipotong itu tunjangan anak 3 ya. Jadi saya pikir daripada sengsara istri dan anak di Indonesia ditinggal, ya lebih baik kita sengsara di Jerman. Iya. Yang kedua prinsip saya, walaupun saya jadi presiden atau gubernur, tidak mungkin saya tinggal di Jerman bawa anak, bawa istri lebih dari 1 tahun. Iya, itu prinsip saya, tidak mungkin. Iya, sehingga saya paksakan, ya, bagaimana caranya sehingga bisa. Saya dapat bantuan dari teman-teman juga untuk diberangkatkan anak istri. Iya. Terus tiba di sana, sebetulnya banyak cerita sebelum datang istri. Iya. Gaul saya itu, saya tidak pilih agama. Iya. Natalan saya masuk gereja, tapi tetap pegang utuh bahwa kita masuk gereja ini karena mengantar teman ke gereja. Iya. Saya juga pilih-pilih makanan, tapi yakin kalau saya mau makan enak, saya datang ke restoran Turki. Iya. Restoran Turki
itu restoran Islam, ya, dan cocok untuk lidah kita. Ya, jadi gaul saya itu yang pertama, jangan pilih agama, jangan pilih ras. Ya, anggap gaul kita ini sama semua. Dan di sana itu bergaul tidak ada yang anggap enteng kita. Iya, tidak ada yang menilai, jangan bergaul sama dia, itu orang Indonesia. Ya, beda kalau di Malaysia. Di Malaysia itu kalau Anda bergaul sama orang Malaysia, kalau orang Malaysia bilang itu orang Indom, wah itu sudah turun derajat kita itu, ya, sudah turun derajat kita. Ya, ada istilahnya orang Malaysia, wah Indom dia itu. Ya, kenapa? Karena rata-rata pembantu rumah tangga di sana itu dititel sebagai Indom gitu. Ya, tapi kalau di Jerman tidak ada. Ya, bahkan kalau pintar gaul dengan profesor, ya, kita kemana-mana seminar itu dikasih ikut sama profesor. Iya, di sana sistem pendidikan tidak sama di sini. Artinya dosen dengan mahasiswa itu gaul. Iya. Saya kalau bubar kuliah sama dosen, iya, singgah di kafe, minum-minum, iya, setelah itu tapi bayar sendiri-sendiri. Jadi saya bayar, profesornya juga bayar, iya. Jadi gaulnya bagus. Bukan berarti kita sudah gaul dengan profesor sudah dikasih lulus, susah juga lulusnya. Artinya tidak ada kaitan antara gaul dengan kelulusan. Kalau memang lulus, ya lulus, iya. Nah, terus waktu itu saya masuk juga di masjid karena ada masjid orang Indonesia, ruko yang disewa, disebut masjid. Ya, tidak ada menaranya ya. Kita patung-patungan ya, kumpulin duit ya tiap tahun ya untuk menyewa. Di sana kita langsungkan salat Jumat dan panggil ustaz-ustaz ya, kalau kebetulan ke Eropa ya, kita panggil untuk berceramah ya. Jadi gaul kita itu horizontal tapi tidak memilih. Tidak boleh mengatakan saya Islam, tidak bisa gaul sama orang Nasrani. Saya orang ini ya. Pergaulan saya yang paling enak itu orang selain daripada orang Jerman, orang Korea. Iya. Orang Korea itu kalau gaul kita dengan dia lebih sudah akrab gitu, apapun yang ada di tempatnya bisa kita makan gitu, iya. Apapun yang ada di tempatnya. Jadi sama orang Indonesia. Beda dengan China sih ya. Bergaul sama orang China itu hati-hati, iya. Tidak semua terbuka, ya tidak semua dia serahkan kepada kita gitu. Tapi kalau orang Korea itu luar biasa ya, luar biasa ya itu. Kemudian sistem pendidikan di sana tidak banyak mata kuliah. Tidak banyak mata kuliah, tapi yang kita pelajari itu lebih dalam. Iya. Beda dengan di sini. Iya. Wah, banyak sekali mata kuliah. Iya. Jadi ini kelihatan ini ya. Di sana ya, di Indonesia itu mata kuliah kita, ini lebar segini, ya. Tapi dalamnya begini ya. Kalau di Jerman itu begini, ya. Jadi tidak banyak dipelajari, tapi dalam, ya. Itu bedanya. Tidak ada lagi Pancasila ini agama ini tidak ada ya. Tapi keilmuan, ya. Dan itu lebih dalam, ya. Kalau di Indonesia, begini ya. Coba lihat transkripnya Irfan sampai 50 barangkali mata kuliah itu ya. Ya, karena dia begini, ya, tapi dalamnya sampai segini, ya gitu. Jadi itu perbedaannya. Ya, kemudian yang penting di sana, yang pertama tadi gaul, yang kedua selalu waspada. Kita harus pintar memproteksi. Pengertian proteksi saringannya, filternya ada di kita. Kita kan tahu, wah ini masuk di saya ini negatif, iya, atau positif. Kalau negatif ya biarin aja, nggak usah ditanggapi, tapi nggak usah ikuti, nggak usah juga diprotes. Iya. Kalau positif ya alhamdulillah ya itu bagus. Ya. Orang Turki juga bagus itu. Iya. Lebih bagus dibanding Chinese. Ya, orang Turki gaulnya kayak orang Indonesia, ya. Dan kalau Ramadan apa segala, ya saya diundang, ya. Saya diundang makan, ya. Makannya itu
orang Bugis bilang baki yang besar, baru kita makan ramai-ramai, tidak pakai sendok, ya, enak juga ya, enak juga ya. Jadi ada status kita simpan di rumah untuk gaul di sana, bahwa kita makan di masjid itu status kita sama aja, iya sama aja, iya. Yang itu teknik bergaul. Kemudian kata kunci keberhasilan, yang pertama itu tetap pegang utuh bahwa kita datang ke sana untuk belajar. Iya. Apa yang saya cerita tadi ini hanya penunjang saja. Hanya penunjang saja sehingga kita tidak terasing di negeri orang, ya karena banyak orang itu gagal karena merasa dia berada di luar negeri tidak sama dengan Indonesia gitu. Ya, tapi mesti kita balik. Ya, saya berada di sana dengan multi kultur dan multi etnis dan religius. Ya, itu teman saya semua kayak di Indonesia saja gitu. Ya, sehingga rasa jenuh, bosan tinggal di Jerman itu tidak ada. Bahkan anak saya itu Arimbi, waktu saya selesai, dia mengatakan, kenapa mesti Papa pulang? Iya, kan enak di sini. Ada juga orang Sengka namanya Andi Aco, dia orang nomor 2 di Siemens. Orang nomor 2 di Siemens, teman kuliahnya dulu Habibie di ITB. Ya, kenapa Om Aco tidak pulang? Oh, saya bilang Om Aco itu istrinya orang Jerman. Iya, dan paspornya tidak sama paspornya Papa biru gitu. Baru mengerti. Kalau Arimbi mau pulang ke sini nanti, ya belajar dengan baik, ya biar dapat beasiswa seperti Papa. Ya, mungkin dia pegang itu sehingga anak saya ini 3,5 tahun itu selesai di teknik sipil S1, ya baru ke Jerman. Ya, ke Jerman ngambil master. Setelah master kerja di konsultan. Ya, kerja di konsultan Jerman, dikirim tadinya mau dikirim ke India, tapi konsultannya itu rupanya dia tahu saya, ya, dia tahu saya sama-sama alumni TU Berlin, ya, dia tahu, jadi saya beritahu, itu anak saya jangan dikirim ke India, ya, kalau bisa kirim ke Indonesia saja biar dia pulang kampung. Dikirimlah ke Indonesia, jadi anak saya itu jadi konsultannya orang Jerman, atas nama Jerman, untuk Kementerian Perhubungan di Merdeka Barat. Setelah itu, ya sama dengan Irfan, akhirnya dapat beasiswa, ya masuklah di Singapura, ya dapat beasiswa dari pemerintah Singapura, kerjasama dengan Jerman. Ya, double degree, ya, sama yang di Munchen, ya. Tapi anak saya setelah nikah, karena suaminya tinggal di Jerman, ya, dia putuskan Singapura, akhirnya full study di Munchen sampai sekarang, ya. Dan gaulnya juga begitu, ya. Anak saya itu, ini saya kasih contoh, anak saya itu pernah membawakan satu ceramah, makalah di hadapan wali kota Paris. Iya, saya tidak bangga dia lakukan itu, tapi tetap pakai jilbab di podium. Iya, satu-satunya, ya orang Turki sendiri dia buka jilbabnya, ya. Tapi satu-satunya namanya Arimbi di podium, ya pertemuan internasional, ya di hadapan wali kota Paris, ya tetap Islami gitu pakaiannya, ya. Jadi kembali ke tadi, tergantung dari kita, ya. Apakah filter diri kita ini kita mau bobolkan atau kita pertahankan, ya. Kira-kira begitu, ya. Yang penting barangkali tetap tujuan kita ke luar negeri itu adalah sekolah, ya. Meskipun banyak yang sebetulnya banyak, kalau kita mau bekerja itu gampang, apalagi kalau kita sudah kuasai bahasa Jerman, ya itu gampang. Ya, makanya saya harapkan Irfan ini nanti kalau selesai S2-nya, ya ke Jerman, ya ke Jerman. Di Turki itu 2 blok, ya, ada blok yang modern yang merasa orang Barat, ya, ada blok non modern yang merasa grup Arab, ya. Itu 2, ya. Ya, tapi coba-coba hijrah ke Jerman. Tapi tetap tidak luntur prinsip kita, ya. Kita Islam tetap Islam gitu.
Iya. Oke, saya kira begitu ya. Kapan balik Mbak Ode dari Jerman? Insya Allah 2021, Dok. Tahun Mohon depan. doanya, Prof. Tahun depan. Amin. Mohon doanya. Ya, ini dapat beasiswa nih. Ya, Prof. Dapat beasiswa. Tidak, Prof. Saya biaya sendiri, Prof. Jadi seperti Prof bilang, karena saya juga kerja di sini, jadi saya bisa. Itu bagus. Iya. Prof. Kita kan punya hak kerja 3 bulan. Iya, betul, Saya Prof. dapat beasiswa. Kadang-kala kalau saya mau urlaub, mau libur, di sana itu enak. Iya. Kita kumpulkan duit untuk liburan ke Eropa ya. Apalagi kalau mau umrah paling murah di sana. Kita berangkat di Jerman, umrah itu paling enak gitu. Iya. Bagus ya, cuma pegang prinsip harus kita tujuan utama kita belajar. Ya, bukan seperti teman yang lain. Tadinya tujuan utama belajar tapi kena uang berubah. Ya. Tujuan utamanya cari uang. Ya. Ada tadi pertanyaan bagaimana penyesuaian. Ya, ini kebalikan. Ya, Sinta itu dari arsitektur ya belajar infrastruktur sampai S2. Nanti dia lanjutkan di S3-nya di tempat lain. Kalau ini PWK belajar arsitektur. Iya. PWK di sana bukan ilmu engineering, tapi dia masuk di social science, ilmu sosial. Iya, jadi itu bedanya. Oke, saya kira begitu. Sukses ya. Terima kasih, Prof. Ya, Nanti terima saya kasih kasih banyak, Prof. alamat kontak anak saya, Arimbi, ya. Ya, Prof. Sering ke Munchen? Belum pernah. Mungkin karena agak jauh, Prof. Terus corona, jadi saya belum pernah ke sana lagi. Pasti ke Munchen itu. Masuk Berlin sudah? Berlin sudah, Prof. Alhamdulillah. Karena dekat dari Hildesheim juga. Cantik tuh. Lumayan, Prof. Itu kampung saya itu, 6 tahun saya tinggal di situ. 6 tahun saya jadi orang Berlin. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak, Prof. Jadi hari ini kita cukup beruntung ya, karena yang sebenarnya ada 2 pembicara, tapi dapat bonus 1 dari Prof. Yamin. Terima kasih banyak, Prof, atas sharing-sharingnya. Harusnya ada 1, undang si Windra. Windra itu anak PWK, ya. Tadi ada, Prof. Ya, tadi ada. Ngambil S2 di Unhas, ngambil S3 di UI, biar ada banding. Iya. Wah, ini produk dalam negeri melulu. Wah, ini ada luar negerinya. Ya, kita bisa bandingkan gitu. Tadi sempat join tapi sudah keluar. Ya, terima kasih banyak, Prof. Terima kasih. Iya, kayaknya berhubung waktu sudah menunjukkan hampir pukul 6 ya, waktu Indonesia Timur. Jadi kayaknya untuk pertanyaan mungkin sudah dicukupkan. Tadi sudah beberapa yang terjawab. Tapi untuk selanjutnya mungkin sudah cukup ya. Ya, mungkin untuk terakhir nih, mungkin ada kata-kata seperti closing statement dari masing-masing pembicara, dan mungkin bisa disertakan Kak bahasa dari negaranya Kak, untuk berbicara bahasa, mungkin Kak Ivan berbicara bahasa Turki, Kak Riza berbicara sedikit bahasa Jerman, untuk dikatakan kepada teman-teman. Silakan Kak, mungkin yang duluan Kak Ivan ya. Siap. Jadi untuk closing statement-nya, untuk teman-teman mahasiswa yang masih kuliah, harus cari inspirasi dulu dari awal. Karena jujur juga saya salah satunya terinspirasi sama Prof, karena beliau juga salah satu pembimbing saya. Saya mengambil banyak pelajaran dari Prof, bagaimana beliau belajar di luar, kemudian pengalaman selama kuliah juga. Sangat terbantu dan sangat terinspirasi sama Prof salah satunya. Kemudian juga untuk yang mau ada rencana kuliah di luar negeri, mungkin bisa dipersiapkan dari lebih cepat dari setelah mendapatkan misalnya input-input dari seminar ini, bisa dipersiapkan. Mungkin bisa sudah mulai research beasiswa apa yang mau didaftar, kemudian juga universitas mana tujuannya, negara mana, kemudian bisa dipersiapkan lebih baik lagi, misalnya membutuhkan IELTS, bahasa Inggris atau bahasa apapun, dipersiapkan persiapan bahasanya. Menurutku itu, dan kalau memang bersungguh-sungguh mau keluar negeri harus matang persiapannya dan harus lebih giat lagi belajarnya.
buka darja benim için çok teşekkür ederim. Artinya apa, Kak? Sekian dari saya, terima kasih banyak. Ya, makasih banyak, Kak. Kemudian Ya, Kak Friza sama-sama. mungkin bisa dilanjut, Kak. Mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi seperti Prof bilang, kita juga harus lebih teguh lagi, lebih survive, karena studi di luar negeri itu bukan berarti kita pintar, tapi kita harus betul-betul survive. Maksudnya karena perbedaan kultur, terus perbedaan waktu, perbedaan cuaca, itu betul-betul seperti yang Prof bilang, orang yang keluar dari Jerman sendiri atau dideportasi dari Jerman itu bukan berarti dia bodoh, tapi karena dia tidak bisa survive gitu. Jadi saya kira memang kita harus betul-betul kuat mental pertama, terus yakin kita ini mau kuliah, terus fokus, istilahnya itu fokus. Kalau bisa fokus misalnya di jurusan yang kita suka atau yang kita betul-betul interest begitu, maksudnya yang menarik buat kita. Karena kalau misalnya kita studi di luar negeri, terus asal studi di luar negeri saja tidak tertarik dengan jurusan yang kita pilih pada saat itu sangat sulit buat saya. Maksudnya buat pribadi pun saya pun sangat sulit. Mungkin buat orang lain kalau misalnya dia tidak tertarik atau lebih membosankan, akhirnya dia tidak fokus, tidak kuliah, dan balik dengan balik istilahnya tidak mendapatkan apa-apa, walaupun memang pengalaman hidupnya dia mendapatkan sesuatu gitu. Terus yang terakhir buat saya, tolong jaga iman kita. Karena studi di luar negeri itu ya cobaannya banyak gitu. Jadi betul-betul kalau misalnya kita studi di luar negeri sendiri, terus misalnya kita banyak masalah atau apa, jadi kita tidak lari kemana-mana, kita cuma larinya ke Tuhan gitu. Kita cuma lari ke Allah. Jadi saya mohon untuk lebih diperkuat keyakinannya dan lebih survive lagi dalam menyelesaikan suatu masalah gitu. Mungkin sekian dari saya. Vielen Dank für Saya tambahkan sedikit. Ya. Bagi yang mau ke luar negeri, apakah di Amerika atau di Eropa, yang penting itu komunikasi. Iya. Kalau memang ada keinginan ke sana, ya sudah mulai sekarang berkomunikasi dengan profesor. Iya. Beasiswa itu gampang. Yang tidak gampang itu cocok dengan profesor, dengan apa yang kita mau pelajari. Kalau ada usulan kita cocok dengan profesor dan profesor memberi rekomendasi, itu 80% sampai 90% kita sudah diterima beasiswa oleh DAD. Tentukan. Kemudian untuk menarik minat profesor, ya pintar-pintar memilih riset profesor ini. Tapi kuncinya itu baca dulu artikelnya profesor apa ini. Kalau banyak artikelnya di usahakan sentuh. Saya yakin 80% sudah dapat beasiswa kalau dapat rekomendasi dari profesor. Dan perpanjangan itu saya itu luar biasa. 6 tahun saya berbiasa 6 tahun ya. Dan beasiswa yang saya dapat itu beasiswa anak dan istri. Iya. Teman-teman saya yang dapat beasiswa dari pemerintah Republik Indonesia, ya cuma satu yang dibiayai. Kalau dia bawa anak istri berarti satu piring dibagi 7. Saya, ya. Kira-kira begitu pesan saya, komunikasi. Jadi mulai sekarang
cari referensi ya dengan penelitian dengan yang Anda bisa yang akan di riset yang ada di sana ya. Oke, ya terima kasih. Ya saya pakai bahasa Bugis saja perusumannya ya supaya oke terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Prof. Oke. Berhubung semua pemateri telah memberikan konsentrasinya, saya pikir itulah akhir dari sharing kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Friza yang telah menyempatkan hadir sebagai pembicara pada hari ini, kepada Prof yang menyempatkan hadir di sharing session kita pada hari ini, memberikan bonus pembicara pada sharing session kita hari ini. Terima kasih pula kepada audiens. Salam kepada semuanya, semoga selalu sehat dan semoga sharing session kita pada hari ini dapat bermanfaat, dapat memberikan insight atau wawasan informasi kepada teman-teman semua, apalagi yang ingin melanjutkan studi di luar negeri. Semoga semakin termotivasi dan mendapat gambaran dari kakak-kakak dan Prof yang sudah hadir di sharing session kita pada hari ini. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pamit, udah mau maghrib. Iya, Prof. Saya pamit duluan ya, udah mau maghrib. Iya, Prof. Prof. Terima kasih banyak, Ya. Prof. Sukses semua. Kalau ada kesempatan ke luar negeri lah, jangan cuma di Goa saja. Insya Allah, Prof. Paling tidak ke Jawa. Terima kasih banyak, Kak. Ya, saya izin pamit juga. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Iya, Kak. Saya Saya Sukses, Kak. dokumentasi dulu. kamu Teman mau audiens yang presentasi. masih ada mungkin bisa menyalakan kameranya dulu. Adel mungkin bisa, dari situ kayaknya aneh hilang konten. Oh ya, Saya hilang satu-satu cepat nih. oke. Ya, yang lain sepertinya terkendala ya. Atau tidak bisa. Ada yang mau konten? Silahkan. Oke, sepertinya sudah cukup ya. Oke. Hitung. Masih ada satu slide. Ya, selama satu slide. Oke, 1, 2. Terima kasih, Irfan. Oke. Sudah, Kak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kak. Baik, Prof. Terus. Saya izin.